Syarat tumbuh dari tanaman kentang adalah: satu, tumbuh optimal di dataran tinggi, yaitu 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanahnya harus gembur. Yang ketiga adalah pH tanah antara 5,5 sampai dengan 6,5 dengan air yang cukup tetapi tidak boleh tergenang. Dengan kondisi alam yang kelembapan tinggi, maka tanaman kentang sangat rentan terhadap serangan penyakit, baik itu bakteri, virus maupun jamur. Seperti pemirsa lihat, di daerah tersebut biasanya curah hujan sangat tinggi. Untuk itu penyakit yang umum di tanaman kentang adalah: satu, busuk daun, layu bakteri, dan busuk umbi. Yang keempat adalah layu fusarium, dan selanjutnya adalah layu karena virus. Ini penyakit-penyakit yang umum terjadi pada tanaman kentang dan sangat merugikan petani, baik produktivitas maupun kualitas kentang itu sendiri. Untuk itu Pucah Madu hadir dengan kandungan dan kekuatan produk Pucah Madu dalam mengendalikan penyakit kentang adalah mengandung bakteri yang mampu menghasilkan hormon yang dapat meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana daya kerja Pucah Madu dalam mengendalikan penyakit tanaman kentang, seperti penyakit busuk daun yang disebabkan oleh patogen Phytophthora infestan yang menginfeksi pada daun sehingga terjadi proses biosintesis sitilen pada daun dan daunnya akan menjadi rusak. Dengan aplikasi Pucah Madu, maka biosintesis sitilen akan terhindar, sehingga walaupun daun terkena infeksi Phytophthora infestan, dan jaringan daun tidak menjadi rusak. Inilah daya kerja Pucah Madu. Di samping itu, Pucah Madu juga akan mempertebal lapisan kutikula dengan ditunjukkan daun lebih mengkilap, maka infeksi dari patogen akan bisa dihambat secara mekanis oleh lapisan lilin tersebut. Pucah Madu juga mampu menghindari kerusakan akibat infeksi layu bakteri pada umbi kentang yang siap panen, sehingga kerusakan dari umbi tersebut bisa dihindari. Ini berpengaruh kepada kualitas daripada kentang itu sendiri, di mana prosesnya adalah bakteri Pucah Madu mampu membatalkan atau meniadakan biosintesis etilen yang merusak umbi, sehingga walaupun terjadi infeksi oleh bakteri pada umbi tersebut, tetap tidak terjadi kerusakan pada umbi yang terinfeksi. Apabila Pucah Madu diaplikasi sebagai pupuk dasar, akan bisa mencegah penyakit busuk umbi, di mana Pucah Madu dengan bakterinya akan membentuk koloni pada lapisan luar daripada umbi, di mana bakteri Pucah Madu akan mencegah masuknya mikroba patogen yang Pucah Madu selain dijadikan pupuk dasar, juga harus diaplikasikan sebagai pupuk susulan untuk menghindari serangan penyakit akibat cuaca yang terus-menerus menerpa tanaman tersebut. Karena penyakit tanaman akan selalu mengancam pada saat curah hujan yang
tinggi atau cuaca ekstrem. Berikut pengalaman kami di mana pupuk dasar sudah kita lakukan dengan pucak madu. Akan tetapi karena curah hujan tinggi dan tidak dilakukan aplikasi pupuk susulan, maka tanaman kentang tersebut terkena penyakit black leg, yaitu busuk pada batang, di mana daunnya bagus, normal, akan tetapi batangnya membusuk pada umur sekitar 50 sampai 60 ke atas, sehingga buahnya tidak optimal. Walaupun umbi kentangnya bagus, tapi volume produksinya kurang memuaskan. Untuk itu kami mewajibkan atau merekomendasikan pucak madu tetap dilakukan selain sebagai pupuk dasar. Nggih, Pak Anton Sujarwo nggih. Wonten Wates, Wonoboyo Temanggung. Nyemprot pucak madu untuk tanaman kentang. Ya, ini kubis bisa. Ini untuk kentang nggih. Ini untuk tak semprot pengulangan nggih. Pengulangan. Monggo Pak, dienceraken pinten niki? 100 kali. Diencerkan 100 kali. Berarti satu tangki 16 liter dikasih sekitar 150 ml nggih. Oke, 150 ml. Niki untuk nyemprot luasan pinten, Pak? Ya kira-kira 1000 meter persegi kurang lebih nggih. Nggih. Monggo Pak, monggo dienceraken. Pupuk pucak madu pada tanaman kentang sebagai pupuk susulan tanaman kentang usia 40 hari dengan pengenceran 100 kali. Sudah menjadi kebiasaan dari pola tanam petani kentang bahwa penggunaan kompos dari kotoran ayam untuk dijadikan pupuk dasar. Maka perlu kami sampaikan bahwa kematangan pupuk kompos tersebut haruslah dijamin sudah layak untuk dipergunakan. Seperti terlihat di tabel, di mana kematangan dari kompos tersebut itu baru bisa dipergunakan setelah 84 hari lebih, baru layak untuk dipergunakan sebagai pupuk dasar. Apabila tidak matang, maka akan menimbulkan penyakit pada akar, karena pada saat akar tumbuh, kompos belum matang, maka akan terjadi kerusakan oleh bakteri patogen yang ada di kompos tersebut pada saat belum matang. Untuk itu kami sampaikan bahwa pucak madu juga bisa dipergunakan sebagai dekomposer untuk mempercepat proses kematangan dari kompos tersebut. Karena cara pucak madu dipakai sebagai dekomposer bisa para pemirsa lihat di tayangan selanjutnya.